praktek-praktek ilegal yang dilakukan oleh petugas kita. Jadi mau masalah suap, gratifikasi, pemerasan, itu tentu suatu hal yang di kita itu sudah haram hukumnya itu. Sobat Batas, jumpa kembali dengan saya Bendito Menejes, masih dalam acara Potas, ngobrol bebas tanpa batas. Topik kita pada saat ini adalah tentang perbaikan. Perbaikan ataupun perubahan itu sejatinya adalah sebuah keniscayaan. Semua organisasi selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya. Demikian juga dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Bea Cukai Atambua secara khusus. Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kita terus berusaha untuk melakukan perbaikan, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tagline Bea Cukai makin baik, memberikan kepada kita semangat untuk terus-menerus melakukan perubahan itu. Saya merasa bahwa Bea Cukai sudah semakin baik. Teman-teman saya juga merasa seperti itu. Tetapi apakah perasaan kami sudah mewakili bahwa Bea Cukai semakin baik? Tentu saja tidak demikian. Kita perlu memvalidasi, kita perlu menguji apakah orang lain dari sudut pandang yang berbeda melihat bahwa Bea Cukai sudah semakin baik. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita kehadiran seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Kantor Penghubung KBRI di Distrik Oekusi, Ibu Maria Oni Silaban. Kami semua sangat senang dengan kehadiran beliau pada saat ini. Jadi supaya Sobat Batas tidak menunggu lebih lama, langsung saja kita sapa beliau. Bon dia, Ibu Maria. Bon dia, selamat pagi rekan-rekan kantor Bea Cukai Atambua. Dia Clay. Dia, obrigado. Baik. Good. Very good. Saya senang sekali menggunakan bahasa Timor karena saya sudah lama tidak menggunakan bahasa itu. Biasanya saya selalu selamat pagi. Tapi kali ini saya berkesempatan untuk mengucapkan bom dia. Dan saya melihat Bu Maria sepertinya sudah menjadi lebih timur daripada saya, Bu. Ya, sudah hampir 3 tahun saya di Timor Leste. Di Timor Leste, di Dili apa langsung di Oekusi, Bu? Saya hanya 6 hari di Dili, ibu kota Timor Leste. Kemudian Bapak Duta Besar meminta saya untuk bertanggung jawab terhadap kantor penghubung KBRI di Distrik Oekusi, kurang lebih 12 jam perjalanan lewat kapal laut dari Dili ke Oekusi. Wow, jadi waktu berangkat dari Dili pakai kapal laut begitu, Bu ya? Puji Tuhan lewat perlintasan darat dan itu kurang lebih 5 jam. Oh, 5 jam lewat perlintasan darat. Berarti ketika melintasi darat pasti bertemu dengan teman-teman Bea Cukai, baik itu di Mota Ain ketika Ibu masuk dari Dili dan ketika keluar dari Keva menuju ke Oekusi, begitu Bu ya? Betul, jadi rekan-rekan Bea Cukai yang saya temui adalah di pos lintas batas negara di Mota Ain dan teman-teman kita di pos lintas batas negara di Wini. Oh, di Wini, oke. Bagaimana Bu perasaannya di Oekusi saat ini? Selama 3 tahun, kurang lebih 1 tahun tanpa kondisi pandemi COVID. Hampir 2 tahun kita mengalami kondisi pandemi COVID. Jadi ada perbedaan antara di masa-masa sebelum pandemik di Oekusi dan setelah pandemik. Namun di atas semuanya itu saya merasa bahwa di Oekusi balance kehidupan antara working, bekerja, dan antara kehidupan private ya, untuk kehidupan sosial, bersosialisasi, olahraga, luar biasa di sini. Walaupun kotanya dibilang di mana kota Oekusi itu sama dengan kota-kota perbatasan kita di daerah NTT, sepi, tidak ada rumah-rumah makan yang medium level begitu, tapi so far semua makanannya sehat dan organik. Jadi saya merasa di Oekusi itu luar biasa apapun keterbatasan kota ini dan masyarakatnya. Jadi kalau mendengar cerita Ibu tentang Oekusi, sebenarnya kami pun jadi sangat pengen rasanya untuk berkunjung ke Oekusi. Saya Bu, pengalaman dari 13 distrik yang ada di Timor Leste, satu-satunya yang belum saya kunjungi itu adalah Oekusi, Bu. Sayang sekali. Ya nanti kalau sudah
dosis kedua vaksinasi COVID akan bebas datang ke Timor Leste. Oh begitu Ibu, saya sudah 2 kali Bu ternyata ini, saya kan dua kali vaksin Bu, berarti harusnya saya sudah bebas ke sana Bu ya? Sudah, nanti sesuai prosedur tentunya diinformasikan kepada kita untuk memperoleh izin dari Sentro Pusat Satgas COVID Timor Leste. Aman sudah. Oke, luar biasa, berarti teman-teman kita bisa ke sana ini. Baik Ibu, kalau karena pengalaman Ibu di Wekusi, ini kan Wekusi dengan kita di Atambua kan perbatasan langsung. Selama ini Bu, mungkin bisa Ibu sharing ke kami, seperti tadi di awal saya katakan bahwa ini kan sebenarnya tagline kami, Bea Cukai Makin Baik. Kita terus berusaha untuk melakukan perbaikan dari segala macam sisi, tapi tentunya kan menilai diri sendiri bahwa kami semakin baik itu kan sebenarnya naif sekali. Gitu. Kita perlu ada orang lain yang bisa melihat dari sudut pandang berbeda gitu. Nah dari sudut pandang Ibu selama ini ketika berurusan dengan Bea Cukai, begitu apa yang bisa Ibu tangkap dari Bea Cukai Atambua ini? Baik, teman-teman kita di kantor Bea Cukai Atambua, saya yakin wilayah monitoringnya, wilayah kerjanya luar biasa luas ya. Perbatasan kita antara Indonesia dan Timor Leste, garis perbatasan daratnya saja itu sekitar 270 km. Dan untuk Okusi, garis perbatasan darat antara wilayah Okusi dan wilayah NTT, Nusa Tenggara Timur, itu mencapai 135 km. Dan Bea Cukai Atambua bukan pekerjaan mudah untuk melakukan tugas-tugas kepabeanan di perbatasan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya pernah beberapa kali mengunjungi Dili melalui perbatasan darat. Nah, dalam hal ini melalui Wini dan Mota Ain. Dan saya mengamati bahwa teman-teman masyarakat, pengusaha yang melewati perbatasan ini tidak perlu antri panjang untuk mengurus kepabeanan. Truk-truk pengusaha juga antri, namun sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh Bea Cukai. Semuanya cepat tanggap. Dan khusus di masa pandemik ya, saya bicara masa pandemik ini, banyak keterbatasan dan hambatan perlintasan barang-barang kita dari Indonesia ke Timor Leste. Nah, dan ini juga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah Timor Leste yang sangat-sangat membatasi perlintasan barang. Dan jam-jam operasionalnya juga sangat-sangat terbatas, yaitu 1 kali seminggu, dan itu pun hanya 3 jam saja. Itu yang diterapkan oleh pemerintah Timor Leste. Bayangkan saja bahwa truk kontainer yang antri dari wilayah Indonesia ke Timor Leste itu pasti luar biasa banyak, antara 15 sampai 100 truk. Dan pencatatannya itu kan pasti lama. Nah, teman-teman pengusaha yang mengurus semua dokumen itu di perbatasan, mereka kebak-kebit karena perbatasan Timor Leste akan tutup. Namun di sini kecepatan dari teman-teman Bea Cukai di perbatasan, Bea Cukai Atambua di perbatasan yang cepat sekali dan sistemnya juga sangat bagus untuk melakukan pendataan PEP, dokumen-dokumen ekspor dari Indonesia ke Timor Leste. Dan yang kedua, di sini masyarakat Timor Leste, saya berbicara yang kedukaan ya. Di pandemik ini mereka memesan peti jenazah ke Atambua atau ke Keva. Dan pemesanan ini sebenarnya kan di luar kontrol kita karena kondisinya mendadak. Dan itu jauh jam operasional, bahkan malam hari. Dan saya sangat bersyukur teman-teman Atambua, teman-teman Bea Cukai Atambua di PLBN Wini, ketika kami hubungi ada permintaan dari warga negara Timor Leste yang di Okusi
akan memesan peti jenazah karena kedukaan, memohon bantuan dari teman-teman Bea Cukai untuk memfasilitasi. Dan teman-teman itu cepat. Mereka memberitahu kepada kita dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk kelengkapan pencatatan di sistem kepabeanan. Dan di sini adalah salah satu contoh di mana sebenarnya kami mewakili teman-teman pengusaha Timor Leste dan pengusaha-pengusaha Indonesia di perbatasan yang melakukan hubungan ekspor impor merasakan dan mengalami bahwa memang sesungguhnya dalam 3 tahun terakhir ini di mana saya bertugas, Bea Cukai Atambua itu memang sesuai dengan tagline-nya, terdepan dan terbaik. Ya, luar biasa. Ya, Ibu. Nah, itu kan tadi yang disampaikan oleh Bu Maria kan luar biasa buat kami ya, sebuah semangat buat kami untuk terus bisa berkarya lebih baik lagi begitu. Mungkin begini Ibu, selama ini apa barangkali ada saudara-saudara kita yang di Timor Leste yang mereka melintas, mungkin mereka merasakan hal yang tidak puas, lalu mereka menyampaikan ke KBRI di Wekusi, barangkali ada informasi seperti itu atau bagaimana Ibu selama ini? Ya, saya ingat itu sekitar tahun 2019. Ini ada 3 kali ya. Perlintasan manusia kan bukan hanya lewat PLBN Wini, tapi lewat pos perbatasan kita di Napan. Napan berbatasan dengan subdistrik Oesilo yang berada di Okusi. Yang melintas itu bukan hanya warga negara Timor Leste, tapi juga warga negara asing seperti warga negara Portugal, Brazil. Mereka bekerja di Okusi baik sebagai dokter atau sebagai technical advisor begitu. Nah, mereka melintas sebagai pribadi ya, bukan pengusaha ya. Mereka melintas lewat Napan. Ini ada 3 kali peristiwa dan mereka menghubungi kami. Kurang lebih kisah mereka ini sama, yaitu mereka membawa oleh-oleh. Nah, oleh-oleh ini barang baru ya, ada stiker harganya itu, ada price tag-nya. Kemudian teman-teman Bea Cukai di Napan sesuai dengan prosedur ya, di bawah $500 ya, itu tidak dikenakan cukai, dan kalau sifatnya oleh-oleh bukan untuk barang merchandise diizinkan. Nah, diizinkan melintas. Tapi somehow barang-barang itu tertahan di petugas lain yang bukan dari lembaga Bea Cukai, tapi masih dalam wilayah Indonesia. Ditahan. Kemudian mereka masuk melintas ke Oesilo, lalu mereka menelpon kami karena menyampaikan barang kami aman di Bea Cukai Napan, diperiksa, diizinkan lewat. Tapi kenapa barang kami ditahan oleh petugas A, oleh petugas B dan seterusnya? Lalu kami koordinasi dengan teman-teman Bea Cukai di Napan. Apa kisahnya, mengapa demikian? Dan ternyata hanya ada miskomunikasi dan sistem yang berjalan di perbatasan Napan. Namun akhirnya berkat kecepatan teman-teman, saya yakin ini pasti juga komunikasi yang baik antara teman-teman Bea Cukai di Napan dengan yang di lembaga lain di perbatasan berlangsung baik, sehingga akhirnya barang-barang itu dikembalikanlah kepada warga negara asing ini. Dan itu adalah salah satu contoh pengaduan kepada kami, kepada kami, dan dalam konteks barang-barang yang dibawa dari Indonesia, dan akhirnya voila, kembalilah kepada si pemiliknya. Nah, itu salah satu contoh. Sejauh ini ya, yang untuk individu seperti itu. Kalau secara spesifik Bea Cukai begitu, kalau spesifik Bea Cukai itu belum pernah berarti Bu ya? Belum. Bea Cukai itu justru lewat saja. Okay. Lewat, karena memang konteksnya bukan merchandise ya. Yeah. Oleh-oleh, dan mereka nggak ribet ya. Yeah. Mereka nggak mempersulit pelintas-pelintas itu untuk membawa barang-barang baru. Berarti yang bisa saya tangkap berarti secara ini
ya, teman-teman bea cukai yang bertugas di PLBN itu dalam pandangan pelintas itu mereka sudah bekerja dengan baik begitu Bu ya. Artinya mereka tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada prosedur yang seharusnya, sehingga membuat ketidaknyamanan bagi teman-teman pelintas maupun bisa jadi para pengusaha gitu. Tidak. Konteksnya kan sekarang kita dulu kita sering dengar harus memberikan senilai tertentu atau uang rokok begitu ya. Karena pemerintah Indonesia kan menerapkan penerima dan pemberi itu kan melanggar hukum bila memberikan gratifikasi. Dan kami selalu menyampaikan kepada warga negara asing yang mau melintas ke Indonesia, jangan lakukan karena itu hukum yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Dan sejauh ini teman-teman bea cukai tidak pernah ya diberikan nilai tertentu begitu, baik oleh individu pelintas maupun pengusaha. Kurang lebih seperti itu. Tapi aman-aman saja, cepat-cepat saja tanpa gratifikasi. Memang ya kalau di bea cukai sendiri kan kita sudah dengan sangat masif sekali melakukan upaya untuk menekan segala macam bentuk praktek-praktek ilegal yang dilakukan oleh petugas kita. Jadi mau masalah suap, gratifikasi, pemerasan itu tentu suatu hal yang di kita itu sudah haram hukumnya itu. Jadi kalau misalnya mereka melakukan itu, siapa saja teman-teman yang mengalami itu bisa melaporkan. Mungkin kalau di sini mereka bisa langsung ke kantor atau melalui pelaporan yang online, misalnya lewat Sipuma, atau bisa juga kalau misalnya masyarakat Timor Leste yang dieksekusi, mereka bisa melaporkan ke kantor penghubung KBRI di sana dan bisa disampaikan ke kami di kantor. Dan selama ini kami selalu akan proaktif untuk mengambil tindak lanjut terkait dengan setiap pengaduan. Dan harapan kami memang di lapangan sudah tidak ada hal seperti itu, supaya tagline kita terdepan terbaik itu tidak hanya menjadi tagline yang ada di kantor tapi tidak ada dalam prakteknya begitu. Ya, dan saya mau memberitahu juga, kita pernah di masa pandemik ini kurang lebih bulan Maret ya, ada lebih dari 100 truk itu mandek, truk kontainer pengusaha dari Indonesia yang mau masuk lewat PLBN Mota Ain menuju ke Dili. Di sini saya lihat yang luar biasa ya. Kenapa saya bilang terdepan dan terbaik itu memang seperti yang Bapak Bendito bilang, bukan hanya moto tapi memang dalam konkret actionnya ada. Kita koordinasi antara Bea Cukai Atambua dengan kami di perwakilan Indonesia yang di Timor Leste itu melalui telepon, melalui WhatsApp, itu cepat. Dan kita saling thanks to teknologi juga ya, kita bisa menyampaikan real condition di lapangan. Dan itu langsung kami action kepada pemerintah setempat di Timor Leste. Dan inilah salah satu contoh bahwa yang dilakukan teman-teman Bea Cukai Atambua itu memakai media-media komunikasi untuk mempercepat satu hambatan-hambatan teknis di lapangan yang nggak semestinya terjadi, dan akhirnya segala sesuatu berjalan dengan lancar. 100 lebih truk itu bisa masuk. Baik Ibu. Nah, kurang lebih ya, kami terima kasih sekali kepada Bu Maria untuk pendapat pandangannya yang bisa diberikan kepada kami pada saat ini, yang bisa menjadi semacam masukan untuk kami untuk bisa terus memperbaiki kinerja kami, melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik ke depan, sehingga sejalan dengan tagline kami, Bea Cukai semakin baik dan Bea Cukai Atambua terdepan terbaik. Terakhir Ibu, harapan untuk Bea Cukai Ibu, khususnya Bea Cukai Atambua. Siap. Pertama, sebelum saya menyampaikan ekspektasi kami ya, kami kami apresiasi atas segala bantuan teman-teman Bea Cukai Atambua di semua PLBN. Apresiasi ini adalah perpanjangan apresiasi dari teman-teman, dari warga-warga negara Timor Leste yang ada di Okusi maupun di wilayah lain atas segala bantuan kemanusiaan dan bantuan profesional yang diberikan oleh teman-teman Bea Cukai Atambua, terutama di masa pandemi COVID. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada kendala pengiriman peti jenazah atau kebutuhan-kebutuhan ibadah agama ya, seperti hosti, anggur yang memang sangat dibutuhkan oleh tempat-tempat ibadah agama Katolik di sini di Timor Leste.
Nah, harapan saya ya, kalau boleh nih ya, kalau boleh, masyarakat di perbatasan ini kan bukan semua orang yang sangat tech savvy, sangat paham dengan teknologi ya. Kemudian mereka juga sering bertanya-tanya kepada kami, barang apa sih senior-seniora yang tidak bisa melintas yang kami bawa dalam konteks acara adat. Karena kita perlu catat bahwa masyarakat Timor Leste dan Indonesia itu masih sangat kental ikatan kekeluargaannya. Ya, betul. Sehingga apabila ada acara adat pernikahan atau kematian, itu mereka selalu ada barter, seperti ada memberikan barang-barang tertentu. Nah, ada baiknya karena keunikan dari masyarakat kita di perbatasan kedua negara ini, ada baiknya ada pamflet yang mudah dipahami dan dicerna oleh masyarakat perbatasan, terutama yang orang-orang tua. Apa barang yang tidak boleh untuk adat, apa yang boleh, bagaimana membawanya, dokumen apa yang diperlukan, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, di perbatasan ini kan bukan hanya Bea Cukai yang melakukan monitoring barang-barang masuk, tapi ada lembaga lain. Nah, konsep-konsep kepabeanan yang teknis tentunya teman-teman dari lembaga lain ini kurang paham. Apalagi mereka ada berganti-berganti shift, berganti-berganti mutasi begitu ya. Ada baiknya teman-teman dari kantor Bea Cukai memberikan semacam materi kepabeanan, sosialisasi kecil secara reguler kepada teman-teman yang bukan dari Bea Cukai yang ada di perbatasan, sehingga informasi kepabeanan itu berjalan dengan baik di antara semua lini yang ada di pos-pos perbatasan. Jadi tidak ada hambatan seperti tadi, oh barang ini tidak boleh masuk, padahal Bea Cukainya sudah izinkan sebagai tugas pokok fungsinya kan memang yang mengizinkan atau tidak mengizinkan barang tertentu, barang barang bebas, barang terbatas, barang larangan dan sebagainya. Dan sebaiknya ada sosialisasi kecil. Yang ketiga, terakhir adalah perlu dilakukan kalibrasi terhadap alat-alat detektor di pos-pos perbatasan. Saya kurang tahu ya, saya sih so far barang-barang sih lewat aman begitu ya. Tapi kita tidak tahu dengan berbagai kecanggihan modus-modus kriminalitas, kalibrasi alat-alat itu perlu dilakukan secara reguler. Karena kadangkala tidak lolos. Jangan sampai kalibrasi hanya dilakukan di pos-pos besar, seperti di bandara atau di pos-pos lain lah ya. Mungkin pasti teman-teman Bea Cukai lebih paham di mana yang kalibrasinya selalu dilakukan. Tapi di perbatasan ini, apalagi kita ini sangat rawan terhadap perbatasan barang-barang larangan, ya, narkoba, senjata rakitan dan spare part kecil begitu. Ada banyak kalibrasi dilakukan supaya deteksi itu berjalan dengan baik dan akhirnya barang larangan memang tidak akan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kurang lebih seperti itu Pak Bendito. Baik, terima kasih Ibu untuk harapannya. Kami juga berharap apa yang menjadi harapan dari Bu Maria bisa terwujud dalam waktu yang tidak lama. Kita juga akan berupaya untuk menyampaikan kepada pimpinan kita supaya dalam menyusun kebijakan-kebijakan selanjutnya atau teknis operasional terkait misalnya barang-barang, alat-alat kita itu bisa segera dikalibrasi supaya memberikan kenyamanan kita juga dalam melaksanakan tugas, sekaligus juga untuk memberikan pelayanan kepada semua pengguna jasa kita. Sekali lagi Ibu, kami dari Bea Cukai Atambua mengucapkan terima kasih, muito obrigado. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bu, dan kami menunggu undangan untuk podcast bersama dari KBRI Kantor Penghubung Distrik Oekusi. Baik, demikian Sobat Batas, diskusi kita yang sangat menarik dengan Ibu Maria Oni Silabang dari Kantor Penghubung KBRI Distrik Oekusi. Kita sudah mengetahui bersama bagaimana beliau memberikan pandangan tentang Bea Cukai Atambua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Maria pada kesempatan ini menjadi semangat buat kita semua untuk terus berkarya memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa, bagi masyarakat kita, dan semua apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kita di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan kita semua selalu dijaga, diberikan kesehatan, terlebih di masa pandemi ini, agar kita semua menjalani hidup kita dengan lebih baik lagi. Bea Cukai Atambua, terdepan, terbaik. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya, ngobrol bebas tanpa
batas. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nada Pak, nada Iya. luar biasa Pak Bendito dan teman-teman.